tentang Sidawat PS Buya Engku Saleh Koromat. Untuk mengetahuinya kita cari tahu sama gurunya yang lebih ahli tentang cerita itu. Ayo guys. Sampai ya, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah cucu di tempat kerabat. Ayo guys. Assalamualaikum. Oke, ada tuh. Jadi alhamdulillah tujuan kami menemui bertanya tentang cerita yang sering dilemparkan oleh jemaah kepada kami, yaitunya kepada saya sendiri, bagaimana Buya Engku Saleh ketika ditahan oleh Belanda. Lalu jemaah bertanya, siapa yang kata orang Buya Engku Saleh? Baru menjawab, yang di dalam penjara itu adalah Sidawat. Jadi tentang itu bagaimana ceritanya yang sebenarnya itu. Ini mengamalkan kaji Buya Engku Saleh, buka kunci. Salah satu kaji yang diwarisi di Parampariaman itu oleh kebanyakan guru-guru adalah membuka kunci. Nah ini kuncinya. Buka kunci. Sebelum saya menjawab pertanyaanku, jadi apa harus dengan bahasa Indonesia atau bahasa Minang? Boleh kedua-duanya. Boleh kedua-duanya. Boleh kedua-duanya. Boleh bahasa Minang dan boleh bahasa Indonesia. Jadi begini, ketika Buya Engku Saleh ditawan dan masa hidup beliau, sebenarnya beliau itu 2 kali ditawan. Yang pertama masa Orde Lama, kemudian masa masih pemerintahan Belanda. Cuman tentang pertanyaanku tadi, permasalahan ketika beliau ditanya, beliau ditahan di penjara, tapi ketika ditanya kenapa masih kelihatan di luar, kan gitu. Aktivitasnya banyak di luar. Maka ketika ditanya, jawab beliau, yang di dalam tahanan itu dawai, yang di luar Tuanku Saleh. Tentang ini sebenarnya saya harus menjelaskan, ini sebenarnya rahasia kata-kata beliau itu singkat tapi maknanya sangat dalam, menunjukkan sebuah ilmu najwa yang ada pada beliau. Kalau cara kaji surau, ilmu hakikat. Jadi beliau itu namanya kan dawai. Jadi setelah ketik banamu gadang bagala, setelah beliau mengaji dan mengamalkan kaji, bahkan kaji beliau telah berbuah kepada kekiramatan diberi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, maka beliau ketika itu diberi gelar Tuanku Saleh. Jadi ketika beliau gelar Tuanku Saleh ini, kejadian kenapa beliau ditahan itu salah satunya yang paling sentar kejadiannya, kisah ketika itu beliau mengamalkan sebuah ilmu bahwasanya gambar yang cukup di dalam uang kan ada gambar yang cukup penuh dari kepala sampai kaki. Jadi ketika itu beliau mengamalkan ilmu kajinya bahwasanya gambar yang cukup itu tidak boleh, maka dirusak sedikit. Ketika dirusak sedikit itu, murid yang fanatik pada beliau memang ikut juga merusak, tapi dirusaknya lebih besar. Hasilnya ketika itu jadilah beliau itu terpanggil oleh pemerintah dan dihukumlah beliau. Dan beliau nggak pernah menyalahkan muridnya segala macam, enggak. Kenapa? Dianggap merusak properti negara, uang.
Jadi ketika beliau ditahan karena beliau sudah tiba di tingkatan kiramat, makam hakikat, kalau dibacakan istilah makam hakikat itu hampir sama dengan rahasia Nabi Isra dan Mi'raj. Artinya beliau itu bukan hanya sekedar tubuhnya yang kita lihat kasar itu aja lagi, tapi telah tiba di hakikat diri itunya. Hakikat diri yaitunya hakikat kesempurnaan insan itu kan nur semata-mata. Jadi beliau itu nur. Kalau nur, cahaya tentu tidak dibatasi oleh alam ini. Itu yang dikatakan hakikat tadi. Jadi ketika beliau mengatakan, ditanya kenapa dia ditahan di penjara, kemudian dia di luar punya aktivitas, bahkan keluar masuk di penjara kelihatan juga di luar aktivitasnya ada juga. Maka kata beliau, yang ditahan itu dawai. Beliau menyebutkan namanya. Yang di luar itu tuanku salih. Artinya apa? Zahir yang dilihat oleh orang di dalam yang tertahan itu tubuh yang kasarnya. Yang hakikat dirinya, kemana dia ingin berbuat, apa yang ingin dia perbuat dalam iradah Allah, dalam kehendak Allah, dia akan berbuat seperti itu tanpa bisa dibatasi oleh alam ini. Itu maksud daripada. Bisa dikatakan yang kusalnya itu pecah raga. Kalau seperti sekarang kan segala sesuatu orang tuh diberi nama dan istilah. Kadang-kadang seolah seperti jurusnya gitu. Di istilah sekarang ada pecah raga, itu bisa dikatakan seperti itu. Apa istilah pecah raga? Dalam satu kejadian waktu, suatu masa bisa kelihatan 2 tempat, 3 tempat, bahkan 7 tempat. Itu istilah orang, mungkin istilah ilmunya pecah raga. Tapi paham ilmunya tetap bersandi kepada Al-Quran kembali. Bukan ilmu yang dianggap orang seperti ilmu olah kanuragan begini begitu, enggak. Beliau adalah ulama karismatik yang mana ilmu beliau dari segi syariat, tarikat, hakikat, bahkan sampai kepada tingkatan marifat, beliau telah memiliki itu. Maka dimuliakan oleh Allah dengan melihat apa? Kharikul adah, yang berlainan dengan adat. Itulah yang dikatakan ke kata orang kampung kiramai. Kalau bahasa agamanya kiramah, dimuliakan oleh Allah karena beliau tiba di hakikat insan yang kamil. Itu segelumit tentang Buya Tengku Salih dan Dawat. Hakikatnya yang Buya Tengku Salih walaupun berada dalam penjara ya, tapi yang beliau sebenarnya selalu berada di mana dia ingin beraktivitas, batinnya, pikirannya, maka di sana dia ada. Jadi ilmu juga pernah disampaikan oleh beliau, kalau kita telah hilang tubuh kita yang kasar, di mana kita berpikir apa yang ingin kita buat, di mana kita berada, pikiran kita, maka di sana kita akan dilihat oleh orang. Tapi itu butuh kajian dan butuh pendalaman yang lebih dalam, bukan sekedar simpel seperti yang saya sampaikan ini aja. Tidak bisa. Jadi butuh dikaji dan mengaji lebih dalam beliau. Jadi bagaimana Buya Tengku Salih bisa seperti itu? Ya. Butuh pengkajian ya. Butuh. Kalau secara simpel saya sampaikan, beliau beramal dengan ilmu yang beliau dapat, ilmu syar'i, sehingga buah daripada beramal ilmu syar'i tadi mencapai akan ilmu yang hakiki. Jadi kata Rasulullah dalam sebuah hadis, kullu syai'in haqiqah, tiap segala sesuatu itu ada hakikatnya. Beliau mencapai akan tingkatan hakikat itu. Apa hakikat puasa? Beliau mencapai hakikat puasa. Apa hakikat salat? Beliau mencapai hakikat salat. Apa hakikat zikir? Beliau mencapai hakikat zikir. Makanya Allah perlihatkan dengan yang dinamakan karamah, itu menyalahi adat, kharikul adah. Itu segelumit tentang Buya Tengku Salih yang saya pahami. Tentu sebagaimana tadi juga Ungku bertanya kepada saya tentu menjelaskan seberapa kadar ilmu pengetahuan saya juga. Sementara yang beliau jauh pengetahuan beliau di atas segala sesuatu yang kita pahami ini. Jadi begitulah saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita dengar antara Buya Tengku Salih Karamat dengan Dawat, bahwasanya Dawat itu adalah nama asli beliau, yang intinya beliau pecah raga. Jadi satu beliau ada dalam penjara, yang satu beliau juga ada di luar, bahkan lagi bisa dalam beberapa tempat dalam satu waktu, tergantung bagaimana Allah mengkondisikan. Dengan yang perlu kita luruskan sedikit lagi,
Jangan kita beranggapan karena dianggap sebuah ilmu seperti yang disebut sekarang ini, terkadang imajinasi manusia menganggap sebuah ilmu yang bisa dibuat seperti itu. Tidak. Kenapa? Dia tidak bisa dengan kehendak dia sendiri, beliau sendiri untuk membuat pecah 5, pecah 7, tidak. Tergantung berapa Allah yang menghendaki dia berbuat itu. Bukan segera di penjara saja, bahkan di Makkah beliau pun pernah dilihat oleh orang. Orang berhutang pada beliau, maka di Makkah dibayar. Ketika berhutang di Mekah itu, tiba di rumah dibayar, ketika itu diterima oleh beliau. Buya, saya ketika bertemu di Mekah dengan Buya, saya berhutang karena perlu uang dulu. Kemudian tiba di rumah dia bayar, terima Buya. Kemudian ditanya oleh murid beliau yang kebetulan saat itu di samping beliau, kapan Buya ke Mekah? Buya belum pernah ke Mekah. Itulah kalau Allah membuat. Jadi saripatinya, begitulah kalau Allah membuat. Ini yang perlu kita garis bawahi. Bukan terbayang oleh kita ilmu pacaraga bisa kita tuntut kemudian kita coba memecaraga kita, bukan seperti itu. Kuncinya seperti yang dibilang beliau tadi, begitulah kalau Allah berkehendak. Terima kasih banyak untuk semoga apa yang disampaikan ini bisa kita berbagi dengan saudara-saudara kita, karena ini banyak pertanyaan baik terhadap saya sendiri ketika dalam berceramah ataupun orang bertanya melalui Twitter, melalui FB dan berbagai macam pun orang-orang yang kenal dengan saya. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share agar selalu ada